Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, izin saya kepada para guru saya yang ada di Universitas Islam Indonesia sedikit menyampaikan apa hasil pembacaan saya terhadap RUU Cipta Lapangan Kerja. Kalau Pak Anton tadi disclaimer-nya sudah membaca 812 halaman, tapi saya secara jujur menyampaikan berusaha untuk membaca sampai selesai. Saya berusaha untuk bikin mind mapping dari UU Cipta Kerja ini, tapi belum selesai. Nah, oleh sebab itu saya mencoba melihatnya bukan dari teks, akan tetapi dari konteks. Insya Allah ke depan diskusikan beberapa hal. Pertama, relasi hukum dan pembangunan, kemudian peran negara dalam pembangunan, kemudian UU Cipta Kerja, teks dan konteks, terakhir untuk siapa UU ini dibuat. Oke, saya ingin memulai pemaparan saya dengan mengutip suatu keterangan yang ditulis oleh Khairudin Yunus ya. Beliau adalah tokoh ekonomi Islam pertama di Indonesia ini yang sejak tahun 1954 sudah menuliskan gagasannya tentang sistem ekonomi kemakmuran bersama. Nah, dalam satu forum beliau menyampaikan bahwa itu di tahun 1956, Khairudin Yunus mengingatkan bahwa sistem ekonomi Indonesia tidak lebih dari pencurian tertib di bawah perlindungan hukum. Nah, artinya apa? Sudah ada indikasi bahwa produk hukum yang ada di Indonesia itu membuka keran pencurian atau korupsi, sehingga alih-alih bisa membangun atau mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, yang terjadi justru ketimpangan seperti itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana relasi hukum dan pembangunan, sungguhnya kita bisa ambil beberapa kacamata ya. Pertama, dari perspektif liberalisme utilitarianisme. Dari perspektif ini, bagi kelompok liberal, hukum sedapat mungkin dikurangi. Kenapa? Ya, untuk menjamin kebebasan individu berkompetisi. Kompetisinya di mana? Di pasar, karena arena dari pembangunan itu adalah pasar. Nah, sedangkan bagi utilitarianisme, hukum dimaksudkan untuk meningkatkan nilai utilitas setiap individu yang bersaing. Nah, hampir mirip walaupun tidak senyawa itu. Nah, yang kedua, saya rumuskan ini dari kerangka berpikir Khairudin Yunus juga ya. Relasi hukum dan pembangunan itu koherensi dan koeksistensi. Yang pertama, maksudnya adalah hukum menjamin terlaksana tujuan pembangunan. Jadi melalui suatu produk hukum, apakah tujuan pembangunan yang tentunya harus linear dengan tujuan bernegara sebagaimana yang disebut dalam konstitusi, itu harus memberikan jaminan terlaksananya tujuan tersebut. Nah, hukum dan pembangunan saling menguatkan, bukan melemahkan. Nah, kita tahu kalau kita membaca rentetan sejarah Indonesia, pernah politik menjadi panglima, kemudian ekonomi menjadi panglima, hukum dianggap menjadi panglima, dan seterusnya. Nah, dalam konteks seperti itu, belum ada muncul relasi yang saling menguatkan antara hukum dan pembangunan. Nah, tujuan hukum dan pembangunan koheren dengan tujuan konstitusi, sehingga pendekatan koherensi dan koeksistensi ini dekat juga dengan istilah konstitusionalisme. Artinya, apapun produk hukum harus merujuk pada konstitusi kita. Tadi juga disinggung oleh guru kita, Profesor Amin Suma. Nah, yang ketiga mungkin bisa kita juga lihat dari perspektif sosio-legal pragmatisme atau realistik sosio-legal pragmatisme yang pernah dirumuskan oleh Brian Tamanaha. Hukum dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Jadi kebenaran hukum itu adalah pada kemanfaatannya.
Artinya apa? Sejauh mana hukum bermanfaat untuk pembangunan. Nah, manfaat itu si Tamanaha berusaha agak sedikit hati-hati supaya tidak terjebak pada antara realisme hukum dengan formalisme hukum, dan menyebutkan manfaat yang dimaksud itu harus sesuai dengan konteks sosial di mana hukum itu dibuat. Nah, dari 3 perspektif ini mungkin kita akan bisa sorot UU Cipta Lapangan Kerja ini menggunakan perspektif yang mana. Selanjutnya, peran negara dalam pembangunan. Mungkin kalau diskusi yang paling klasik adalah antara kapitalisme, sosialisme, kemudian datang ekonomi Islam. Nah, Khairuddin Yunus dengan konsep sistem ekonomi kemakmuran bersama atau bersamaisme itu mengajukan suatu gagasan bahwa peran negara itu adalah moderasi. Moderasi maksudnya apa? Negara harus mampu mengetengahi kepentingan rakyat. Kita tahu rakyat itu ya banyak sifatnya, ada kelompok kaya, ada kelompok miskin, ada pengusaha besar, ada pengusaha kecil. Nah, di situ harus ada upaya mengetengahi kepentingan masing-masing kelompok tadi, bukan mengetengahkan kepentingan salah satu dari kelompok masyarakat. Nah, konsep moderasi seperti ini saya pikir penting untuk kita tekankan dalam konteks hari ini. Apakah nanti di UU Cipta Lapangan Kerja tadi yang diketengahkan itu kepentingan siapa? Apakah kepentingan rakyat secara umum atau kepentingan golongan? Nah, selanjutnya negara dalam konteks pembangunan juga berfungsi sebagai proteksi. Artinya apa? Yang melindungi kepentingan rakyatnya dari infiltrasi asing. Infiltrasi asing ini kalau bentuk paling klasik adalah imperialisme ya, dalam bentuk kolonialisme. Nah, hari ini infiltrasi asing bisa secara politik, bisa secara ekonomi, bisa secara budaya, sosial, dan lain sebagainya. Jadi negara yang dapat mungkin harus bisa memberikan perlindungan atau proteksi terhadap kepentingan rakyatnya. Nah, di sini lagi-lagi saya kutip sebuah visi dari sistem ekonomi kemakmuran bersama. Hendaklah setiap wilayah atau negara di dunia ini menjadi tanah kemerdekaan bagi penduduknya dan jadi sumber kebaikan bagi seluruh penduduknya. Nah, sekarang kita masuk ke UU Cipta Kerja, antara teks dan konteks. Kita berterima kasih, saya khususnya berterima kasih juga dengan usaha yang sudah dilakukan oleh Dr. Anton tadi ya, bagaimana beliau sudah mengungkap beberapa hal khususnya yang berkaitan dengan sektor ekonomi. Nah, tapi secara filosofi sesungguhnya untuk melihat teks dari UU Cipta Kerja, maka kita bisa menggunakan perspektif koherensi tadi. Pertama, koherensi dari sisi normativitasnya. Norma apa sih yang diangkat dalam tubuh dari UU Cipta Kerja ini? Nah, hasil temuan tadi yang disampaikan Dr. Anton, justru banyak sekali terma-terma yang menimbulkan multitafsir. Nah, kemudian secara epistemik ya, atau epistemologi dari UU Cipta Kerja ini ada koherensi nggak, ada konsistensi nggak? Kemudian secara substantif seperti apa? Tadi saya tidak akan menyinggung lagi apa yang sudah diulas ya sama Dr. Anton, dan insya Allah nanti diulas juga oleh pembicara selanjutnya. Nah, kemudian implementasi. Tadi kita mendengar bersama bagaimana undang-undang yang sudah ada sesungguhnya sudah bagus, tapi tataran implementasi juga masih sulit. Misal kasus dari sertifikasi halal yang itu secara tegas wajib. Nah, dalam realisasinya menimbulkan banyak anomali seperti itu. Nah, kemudian implikasi dari undang-undang ini seperti apa? Nah, kalau kita mengungkap apa sih narasi konteks yang ada di balik UU Cipta Kerja, pertama adalah keinginan negara untuk meningkatkan investasi. Walaupun data menunjukkan investasi itu sebenarnya ada naik cukup bagus di Indonesia ini,
karena dunia mengakui Indonesia ini adalah ladang investasi yang cukup subur. Akan tetapi nilai imbas dari investasi tadi masih kecil. Efek dari suatu investasi tadi masih kecil. Nah, efeknya tadi kenapa masih kecil? Disinyalir karena tingkat korupsi yang tinggi dan lain sebagainya. Kemudian lebih jauh lagi, easy of doing business di Indonesia ini indeksnya masih sangat tinggi sekali ya. Artinya kemudahan untuk melakukan bisnis di Indonesia ini masih sulit seperti itu. Belum lagi data UMKM, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggung ya, the backbone atau fundamental ekonomi Indonesia itu, tulang punggungnya adalah UMKM. Belum lagi kasus korupsi, dan ini yang sering diskusikan adalah politik oligarki. Nah, di tengah-tengahnya ada yang saya sebut dengan agensi dan habitus, kalau kita meminjam kerangka berpikir Bourdieu gitu kan. Nah, persoalan yang jarang sekali didiskusikan adalah bagaimana agen yang akan melaksanakan teks dari undang-undang ini. Apakah agen tadi sudah bisa terjamin oleh negara tidak melakukan korup? Nah, ini agak sulit ya, karena tadi aja undang-undang yang sudah bagus, sudah baik, realisasinya masih susah. Kemudian budaya hukum atau legal culture-nya. Legal culture Indonesia seperti apa? Realitasnya kita lihat masih sangat rendah sekali. Jangankan hal-hal yang sifatnya kebernegaraan, tata lalu lintas saja kita lihat di daerah-daerah itu masih sangat rendah sekali kesadaran hukum untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, teman saya bercanda ya, dia dari Malaysia naik pesawat, itu tertibnya minta ampun. Naik, kemudian duduk, semuanya tertib. Tapi ketika mendarat di Bandara Minangkabau, itu kembali ke habitatnya, yaitu ya belum lagi pesawat berhenti secara total, sudah berdiri, sudah buka bagasi dan seterusnya. Nah, ini budaya hukum kita gitu. Nah, kira-kira dalam konteks agensi dan habitus yang demikian, akankah undang-undang yang secara real proses aspek formalnya banyak dikritisi, terlebih juga aspek materialnya juga banyak cacat, bisa terlaksana dalam kondisi agensi dan habitus yang demikian? Nah, mungkin kita bisa menjawab, punya persepsi masing-masing ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa easy of doing business indeks kita di Indonesia ini masih sangat rendah sekali ya. Masih sangat tinggi, artinya kemudahan untuk melakukan bisnis masih sulit di Indonesia, 73. Dan Indonesia dianggap sebagai most restrictive country to FDI atau foreign direct investment. Jadi ini kondisi Indonesia, ini yang melatari kenapa UU Cipta Lapangan Kerja ini dirumuskan, karena untuk memberikan kemudahan-kemudahan. Nah, akan tapi di balik kemudahan-kemudahan tadi, yang jadi persoalan adalah ini hasil dari kajian Oxfam Report. 10% pendapatan orang kaya itu sama dengan 40% orang miskin. Nah, ini keadaan di Indonesia atau di Asia pada umumnya, ASEAN pada umumnya. Nah, lebih ininya lagi, uang yang dikeluarkan oleh orang kaya di Indonesia setiap tahunnya itu sesungguhnya bisa untuk mengangkat derajat 20 juta orang penduduk Indonesia yang berada di bawah extreme poverty atau kemiskinan yang sangat ekstrim. Nah, ini data dari Oxfam Report. Nah, tanya lebih lanjut adalah dari mana sih sumber kekayaan dari orang-orang kaya di Indonesia itu? Ya ini dari agriculture, mining, oil, gas, manufaktur, retail, finance, real estate. Ini adalah sumber dari kekayaan orang-orang kaya di Indonesia, yang belum wacana kemudahan yang ada di perizinan usaha yang ada di UU Cipta Kerja
orang-orang kaya di Indonesia sudah meraup duit dari sumber-sumber ini. Nah, bagaimana kelanjutannya? Ya mungkin Oxfam Report nanti akan merilis hasil temuannya setelah UU Cipta Kerja akan lebih ekstrim lagi. Kalau tadi 10/40, mungkin bisa 1/40 nanti ya. Nah, realisasi investasi di Indonesia. Nah, kalau kita lihat, ini ada sektor jasa ya, banyak di sektor jasa, kemudian manufaktur, kehutanan, pertambangan, dan agriculture. Nah, di sini ya realisasi investasi dan serapan tenaga kerja ini yang dianggap tadi di awal saya sampaikan bagaimana investasi tadi, tapi imbas investasi tadi masih kecil seperti itu. Nah, kemudian yang perlu kita lihat juga konteks dari UU Cipta Kerja ini adalah tingkat korupsi. Dari Transparansi Internasional Indonesia kita baca CPI Indonesia pada 2020, di Januari 2020 ada sedikit naik ya. Indonesia berada di ranking 85 dengan skor 40. Ya, sudah ada peningkatan, perbaikan, akan tetapi it's not good enough ya, belum cukup baik untuk apa yang disebut-sebut dengan investasi tadi, dengan kondisi korupsi di Indonesia yang masih cukup tinggi ini. Nah, dari mana modus operandi dari korupsi di Indonesia? Ini dari Indonesian Corruption Watch saya lihat. Pertama dari suap, markup, penyalahgunaan anggaran, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, kegiatan proyek laporan fiktif, pungutan liar, gratifikasi, pemerasan, makben. Nah, ini kondisi ya, kondisi korupsi di Indonesia. Jadi suap itu masih level yang sangat tinggi sekali. Nah, UU Cipta Lapangan Kerja nanti kita akan coba lihat lebih lanjut. Saya cuma ingin mengingatkan, pernah disampaikan oleh John Acton, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely, bahwa kekuasaan itu akan cenderung pada korupsi. Kekuasaan yang mutlak akan menciptakan korupsi yang jauh lebih dalam lagi. Nah, kalau kita boleh jujur, setelah kita periksa tadi beberapa variabel dari konteks lahirnya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, maka saya berkesesuaian dengan apa yang ditulis oleh Yves Warburton ya, bahwa Jokowi and the New Developmentalism. Nah, UU Cipta Kerja tidak lain dari representasi dari New Developmentalism itu. Apa itu New Developmentalism? Nah, ini New Developmentalism berusaha untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Caranya gimana? Ya, longgarkan keran untuk investasi. Industri sekaligus tidak menjadi prioritas, tapi dia menyorot pada industri-industri yang strategis. Nah, redistribusi dilakukan dengan cara exchange rate policy. Nah, yang lebih ini bahaya ya, ini tadi kita baca indeks modus operandi dari korupsi adalah suap. Nah, UU Cipta Kerja itu terkesan sekali melemahkan desentralisasi. Bagaimana peran-peran itu yang tadinya dimainkan oleh daerah itu ditarik oleh pusat. Nah, ini sangat rawan sekali untuk terjadinya korupsi ya. Nah, kemudian over nationalism. Nah, ini mindset ya, paradigm yang melatari lahirnya UU Cipta Lapangan Kerja. Nah, oleh sebab itu, Tarudin Yunus pernah mengingatkan, ya. Waktunya lebih kurang 3 menit lagi nih, Pak. Ini tinggal berapa? 2 slide lagi. Oke, silakan. Adanya perbedaan-perbedaan besar dalam kekayaan dan pendapatan akibat dari jeleknya sistem ekonomi tidak akan memungkinkan terlaksananya demokrasi yang sebenarnya, sekalipun bagaimana juga didengungkan dengan serba macam kemerdekaan dan hak-hak manusia. Nah, jadi sistem di Indonesia ini pada tahun 1955 Tarudin Yunus sudah memprediksi bahwa ya belum ada demokrasi yang sebenarnya, atau demokrasi ekonomi itu masih jauh sekali. Kenapa? Ya karena
demokrasi kita adalah demokrasi elektoral yang dikendalikan oleh politik uang. Nah, keadaan dari UU Cipta Kerja kalau kita lihat lebih lanjut dari perspektif trilema politik yang dirumuskan oleh Dani Rodrik, itu berusaha untuk meningkatkan masuk ke ranah hyperglobalisasi satu sisi, dan berusaha sedikit masuk ke ranah democratic policy, artinya kebijakan yang demokrasi. Nah, ini yang menjadi ancamannya adalah kedaulatan nasional. Nah, ketika kelonggaran-kelonggaran tadi diciptakan, nah isu nasionalisme atau kedaulatan kita menjadi sangat terancam sekali. Nah, untuk siapa UU Cipta Lapangan Kerja ini dibuat? Nah, kalau tadi nasihat dari Pak Profesor Amin Suma, kita berbaik sangka. Saya sangat berbaik sangka kepada negara, namun antara niat dengan tindakan itu banyak sekali deviasinya. Nah, karena deviasi dan dari beberapa segala macam, dan pagi tadi saya membaca tulisan dari Iri Latif, untuk mencapai suatu tujuan memerlukan etika yang luhur seperti itu. Nah, proses formil dan material dari UU Cipta Lapangan Kerja ini menunjukkan kuatnya kepentingan oligarki yang ada di sana. Nah, dalam keadaan seperti itu, bagi saya pada ujungnya UU Omnibus Law ibarat saya disuruh bertarung dengan Mike Tyson, belum sampai 1 ronde 1 menit saya sudah teler seperti itu. Nah, jangan sampai harapan membuka keran untuk UMKM bangkit, tapi pada satu sisi asing juga secara bebas masuk, bisa membunuh lokal. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.